Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Semoga kita semua telah bangun hari ini dengan sehat, sukacita, dan bahagia. Bacaan kita pagi ini masih dari Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 hingga ayat yang ke-16 demikian. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Asal menyebut nama Yesus. Saudara-saudaraku, dalam setiap kebudayaan terdapat kepercayaan kepada kekuatan magis, bukan? Dalam setiap suku, misalnya di suku Toraja, ada jampi-jampi, ada ilmu hitam, dan lain sebagainya. Suatu tindakan yang menggunakan kekuatan roh dan benda yang dianggap mempunyai kekuatan untuk membantu manusia. Itu hal-hal yang magis. Salah satu bentuknya adalah praktik penyembuhan dan pengusiran roh jahat dengan mengucapkan nama tertentu. Ini disebut mantra. Saudara sekalian, 7 orang anak Skewa menjadi tukang jampi. Skewa adalah imam kepala Yahudi. Ini sangat mengherankan, sebab justru anak-anaknya yang menjadi tukang jampi dalam masyarakat. Hal ini tidak biasa. Mereka mencatut nama Yesus. Rupanya mereka telah mendengarkan bahwa nama Yesus yang diberitakan Paulus sangat berkuasa, atau mendengar kesembuhan seseorang karena nama Yesus yang dipakai Paulus. Akhirnya mereka pun menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Akibatnya nama Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus menjadi masyhur kuasanya. Sebab nama Yesus memang mengandung kuasa, saudara sekalian. Itulah yang menyebabkan anak-anak Skewa memilih mencatut nama Yesus dalam praktik mengusir roh jahat. Mereka hanya tahu nama Yesus, tetapi tidak percaya kepadanya, apalagi hidup di dalam kebenaran Allah. Akibatnya roh jahat itu tidak tunduk kepada nama Yesus yang dikatakan oleh para dukun Yahudi itu. Roh jahat juga mengetahui tentang Yesus dan Paulus. Namun roh itu tidak mengenal otoritas anak-anak Skewa. Akibatnya orang-orang yang dirasuki roh jahat balas menyerang dan mengalahkan mereka dengan hebat. Mereka ketakutan dan lari. Mereka menerjang mereka dan akhirnya lari ketakutan. Bahkan tragisnya karena mereka lari sambil telanjang, saudara sekalian. Setan itu sungguh mempermalukan mereka. Saudara, ada perbedaan antara tahu dan percaya. Perasaan tahu hanya melihat atau mendengar, belum sampai pada pemahaman yang sebenarnya. Sedangkan percaya adalah sikap yang mengandalkan sesuatu yang dipercayai. Orang yang percaya kepada Yesus akan hidup menurut kehendaknya dan mengandalkan Dia saja dalam perilaku hidup sehari-harinya. Kegagalan anak-anak Skewa mengusir roh jahat justru membuat nama Yesus semakin terkenal. Melalui kejadian itu, orang-orang yang menjadi tahu bahwa nama Yesus bukanlah nama sembarangan. Sebab dalam nama Yesus ada kemenangan dan kuasa bagi setiap orang yang mau hidup mengikuti kehendaknya. Saudara-saudaraku, dari kasus ini kita mengetahui bahwa ada yang dapat menyebut dan memanggil nama Yesus tetapi tidak percaya kepadanya. Bahkan ada yang bisa melayani atas nama Yesus, namun ia sendiri tak percaya kepada Kristus. Sebab menjadi murid Kristus tidak cukup hanya menyebut di mulut saja, namun harus hati yang percaya. Sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma pasal 10, iman ada di mulut dan di dalam hati. Ini firman itu dekat kepadamu. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itulah sebabnya saudara sekalian, dari ayat ini menyebut saja nama Yesus tetapi tidak percaya di dalam hati, itu bukanlah iman yang sesungguhnya. Saudara sekalian, jangan biarkan identitas Kristiani yang kita miliki hanya menjadi aksesoris kehidupan. Identitas Kristiani harus menjadi bagian kehidupan yang membawa kita semakin dekat dengan dirinya dan semakin taat pada kehendaknya. Jangan asal menyebutnya. Jangan latah asal menyebut nama Yesus yang kudus. Supaya jangan jadi pemanis bibir dan menjadi alat kesombongan rohani. Atau menjadikan nama Yesus seperti jimat. Asal menyebut nama Yesus akan sembuh. Ini keliru. Nama Yesus bukan jimat. Jangan kira asal menyebut nama Yesus pasti sembuh. Nama Yesus akan mujarab bagi yang percaya, apapun agamanya. Jika percaya pada Kristus, kuasanya akan nyata. Sungguh nyata dan akan nyata dalam kehidupan orang yang mempercayainya. Sebab kekristenan kita tidak diukur dari berapa sering kita menyebut nama Yesus, tetapi terletak pada ketaatan kita untuk mengikuti perintahnya. Nama Yesus memang berkuasa bagi yang percaya kepadanya dan yang menyerahkan diri padanya. Saudara-saudaraku, maukah mengalami kuasa dalam nama Yesus? Bukan hanya menyebutnya, namun percaya dalam hati dan beriman padanya, mengandalkan kuasanya dan menyerahkan diri seutuhnya kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengawali langkah-langkah kami di hari ini. Kami sungguh bersyukur memiliki nama yang penuh kuasa, nama yang mujarab, nama yang berotoritas bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nama-Mu penuh kuasa bagi kami anak-anak-Mu. Itulah sebabnya ya Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu supaya Engkau semakin meneguhkan percaya kami, supaya kami dapat mengalami kuasa di dalam nama Yesus itu. Bukan hanya kami katakan, tetapi sungguh lahir dari iman yang mempercayai Engkau dan yang mengandalkan Engkau dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya setiap jiwa yang percaya kepada-Mu, menyebut nama-Mu, biarlah kuasa-Mu nyata atas hidup mereka. Secara khusus saudara-saudara kami yang sedang memerlukan kesembuhan, kami tahu bahwa Engkau tabib di atas segala tabib. Biarlah iman mereka mempercayai bahwa Engkau dapat menyembuhkan mereka pada waktu yang tepat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesedihan. Hiburkanlah mereka ya Tuhan dengan nama Yesus yang penuh kuasa itu. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, biarlah nama-Mu yang penuh kuasa itu menjadi andalan dan harapan mereka satu-satunya. Mampukanlah kami menjadikan nama Yesus sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, agar setiap kali kami menyebut dan memanggil nama-Mu, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam sepanjang kehidupan ini. Nama Yesus yang penuh kuasa itu akan nyata dalam kehidupan kami. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah nama-Mu yang penuh kuasa itu ya Tuhan, nyata sungguh di dalam kehidupan mereka. Dengar doa kami. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan memberkati kita dengan firman ini.